Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Zakilillah dengan NIM 2005797. Saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit mengenai masalah utama dalam makroekonomi termasuk makroekonomi Islam. Mungkin kita sudah sering mendengar masalah utama dalam makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi, dan pengangguran. Sebelum berbicara hal-hal tersebut, ada satu hal yang menjadi masalah utama, yaitu mentalitas ruhaniyah dari diri kita sendiri sebagai pelaku ekonomi, bahkan sebagai pembuat kebijakan pemerintah, terutama hal ini dalam masalah keimanan dalam perspektif Islam. Keimanan ini sendiri harus tetap konsisten ketika menjalankan roda perekonomian, terutama dalam ekonomi Islam, karena mentalitas serta keimanan ini akan mendorong dan membantu kita dalam menghadapi masalah ekonomi lainnya, termasuk ketiga hal yang telah disebutkan tadi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ataupun pengangguran yang terus meningkat akan bisa teratasi ketika mentalitas kita, terutama pembuat kebijakan pemerintah, dalam kondisi yang baik. Dalam pengangguran sendiri, dalam Islam ada anjuran saling tolonglah dengan sesama. Dalam pengangguran sendiri, dalam Islam ada anjuran saling tolonglah dengan sesama. Hal itu bisa terjadi ketika seorang pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya yang sedang menganggur. Hal itu juga balik lagi harus adanya dukungan dari pemerintah dengan tidak mempersulitnya izin usaha ataupun izin peredaran barang dari pengusaha itu agar lapangan pekerjaan bisa tercipta. Walaupun memang tidak seberapa, tetapi itu bisa mengurangi pengangguran di negeri ini. Selanjutnya mengenai inflasi. Hal itu akan terus terjadi karena ketika kita sebagai manusia berlaku serakah dengan alam, apalagi sumber daya yang memang hanya terbatas adanya, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, harga pun akan terus menaik dan inflasi mungkin akan terus terjadi sebelum ditemukannya sumber daya alternatif sebagai pengganti. Maka dari itu, dalam Islam sendiri ada anjuran dan perintah untuk menjaga alam ini. Karena itu juga demi kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Walau tidak selamanya, tetapi bisa bermanfaat dan mencari bekal setelah kehidupan sementara ini sebagai hambanya, hamba Allah. Ketika dua hal tersebut bisa sedikit teratasi, kemungkinan pertumbuhan ekonomi pun lambat laun akan meningkat. Dalam Islam sendiri, pertumbuhan ekonomi ini tidak sebatas agregat PDB dan sebagainya, tetapi juga pertumbuhan ekonomi ini bisa mencerminkan pembangunan ekonomi dalam hal real atau sektor real, karena ekonomi Islam memang berfokus pada sektor real tersebut, baik itu masyarakat bawah ataupun memang masyarakat yang menengah, di mana pembangunan ekonomi di sektor real ini pasti akan sangat membantu masyarakat dan mungkin saja pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Dan kembali lagi ke hal sebelumnya, ketika kita ingin memecahkan masalah makroekonomi seperti yang disebutkan tadi, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi ataupun pengangguran, ataupun masalah lainnya yang belum disebutkan, maka hal yang perlu dilakukan yaitu perbaiki dan pertahankan konsistensi mentalitas ruhaniyah kita di tingkat yang baik, terutama keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kita adalah seorang muslim. Terima kasih. Mungkin sampai di situ saja. Sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.